Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-148. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, di hari berikutnya, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan pergi menghadap Ki Gede Pemanahan dan Kanjeng Sultan untuk mohon diri, sebagaimana diperintahkan oleh Kanjeng Sultan. Jika Paksi Pamekasan benar-benar akan pergi mencari adiknya, supaya datang menghadap untuk mohon diri. Ki Gede Pemanahan memang menjadi terharu melihat kesediaan Paksi Pamekasan menempuh bahaya untuk menemukan adiknya. Dengan nada berat Ki Gede Pemanahan itu berkata, "Kau sadari sikap adikmu terhadapmu, Paksi?" "Ya Ki Gede, selagi belum terlanjur, aku ingin membawanya kembali dari jalan sesat yang dipaksakan kepadanya itu, Ki Gede." "Aku hormati ketetapan hatimu itu, Paksi, kebesaran jiwamu dan cintamu kepada keluargamu, tetapi kau pun harus menghargai hidupmu sendiri." "Ya Ki Gede, kau harus dapat menilai dengan wajar padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu. Jika kau memasuki padepokan itu, maka kau akan sama saja dengan memasuki sarang ular naga yang siap menyambutnya dengan mulut menganga." "Aku mengerti Ki Gede. Pikirkan sepanjang perjalananmu cara terbaik untuk membawa adikmu pulang, Paksi." "Iya Ki Gede." Setelah memberikan banyak pesan-pesan yang sangat berarti bagi Paksi Pamekasan, maka Ki Gede Pemanahan itu pun kemudian berkata, "Kita pergi ke istana untuk menghadap Kanjeng Sultan sekarang, Paksi." Demikianlah bersama Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan, Paksi Pamekasan pun pergi ke istana memenuhi perintah Kanjeng Sultan. Seperti Ki Gede Pemanahan, Sultan Hadiwijaya merasa kagum akan kesetiaan Paksi Pamekasan terhadap keluarganya. Meskipun ia sadar bahwa padepokan itu merupakan tempat yang sangat berbahaya, namun ia akan berusaha untuk menemukan adiknya yang sudah tersuruk ke dalamnya. Seperti Ki Gede Pemanahan, maka Kanjeng Sultan yang juga sudah kenyang pengalaman pengembaraan di masa mudanya memberikan banyak sekali pesan-pesan yang sangat berarti bagi Paksi Pamekasan. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo berkata, "Ayahanda, hamba ingin mohon izin untuk menemani Paksi." Kanjeng Sultan memang agak terkejut dipandanginya Ki Gede Pemanahan untuk mendapatkan pertimbangannya. "Pangeran," berkata Ki Gede Pemanahan, "Pangeran harus mempersiapkan diri untuk tugas-tugas kerajaan mendatang. Apakah ayahanda dahulu juga pernah mempersiapkan diri seperti itu di istana?" Pangeran Benowo itu justru bertanya. "Tetapi sebagai menantu Kanjeng Sultan Trenggono di Demak, aku banyak belajar di lingkungan istana, Benowo," sahut Kanjeng Sultan. "Baru setelah ayah berada di istana, tetapi sebelumnya, sampai kapan waktu itu ayah mengembara?" Kanjeng Sultan menarik nafas dalam-dalam.
Ia sadar bahwa darah pengembaraannya telah mengalir di tubuh anaknya. Meskipun berbeda dengan dirinya yang lahir di padukuhan kecil yang bernama Tingkir, sedangkan Pangeran Benowo lahir di istana, namun ia tidak dapat mencegah mengalirnya darah pengembaraannya ke tubuh anaknya. Sementara itu Pangeran Benowo telah menggamit Raden Sutawijoyo agar ia membantunya mendesak ayahnya, Ki Gede Pemanahan dan ayahanda angkatnya, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, agar mereka mengizinkan Pangeran Benowo pergi bersama Paksi Pamekasan. Namun Raden Sutawijoyo tidak berkata apa-apa. Bahkan Raden Sutawijoyo itu justru semakin menunduk. Karena itu maka Pangeran Benowo itu berkata pula, "Hamba mohon ayahanda, menurut ceritamu, ketika kau mengembara bersama Paksi sebelumnya, kau dan Paksi telah menyamarkan diri. Tidak ada yang tahu bahwa kau adalah Pangeran Benowo. Namun sekarang kau tidak dapat melakukannya, karena adik Paksi itu akan dapat segera mengenalimu. Dengan demikian, maka seisi padepokan itu akan segera tahu bahwa kau adalah anak Sultan Hadiwijoyo yang memenjarakan Haryo Wisoko. Apalagi jika Ki Gede Lenglengan itu benar-benar Lenglengan yang aku kenal. Ia sangat berhati-hati." Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menarik nafas dalam-dalam. Namun Kanjeng Sultan itu pun kemudian berkata, "Baiklah Benowo, kau boleh pergi bersama Paksi. Tetapi aku ingin menasihatkan kepada Paksi dan kau Benowo. Sebaiknya yang kalian lakukan adalah sekedar mencari dan menemukan padepokan itu. Kemudian setelah kalian menemukannya, maka kalian harus membawa sekelompok prajurit untuk memasuki padepokan itu." "Maksud ayahanda, jika kami menemukan padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan, kami harus kembali ke Pajang untuk mengambil dan kemudian membawa sekelompok prajurit untuk menyerang padepokan itu?" "Iya." Sementara itu Ki Gede Pemanahan pun berkata pula, "Itu adalah jalan yang paling baik untuk ditempuh Pangeran. Tetapi kalau Ki Gede Lenglengan tidak berniat memusuhi kami, bukankah pasukan itu tidak menyerang padepokan itu dengan serta-merta? Kalian harus membuat hubungan dengan Ki Gede Lenglengan. Jika Ki Gede Lenglengan tidak ingin memusuhimu, maka dalam hubungan itu ia tentu akan bersedia menyerahkan adik laki-laki Paksi. Tetapi jika tidak, maka persoalannya akan menjadi lain." Pangeran Benowo termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Paksi Pamekasan. "Kalian tidak mempunyai pilihan lain," berkata Kanjeng Sultan. "Jika kalian memaksa diri karena kemudahan kalian, sehingga darah kalian mudah mendidih, maka kalian akan mengalami kesulitan yang mungkin tidak teratasi. Bagaimana pendapatmu, Paksi?" Paksi Pamekasan memang tidak dapat mengelak. Jika ia menolak petunjuk Kanjeng Sultan, maka mungkin Kanjeng Sultan justru tidak dapat mengizinkan Pangeran Benowo pergi. Pangeran Benowo tentu akan menjadi sangat kecewa. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Segala sesuatunya terserah kepada Pangeran." Pangeran Benowo memandang Raden Sutawijoyo sekilas. Namun Raden Sutawijoyo itu justru berkata, "Adimas, nampaknya jalan itu adalah jalan yang terbaik. Kita tidak dapat membanggakan diri melampaui keterbatasan kita masing-masing. Padepokan Ki Gede Lenglengan tentu berisi beberapa orang cantrik dan putut yang sudah mewarisi sebagian besar dari ilmu Ki Gede Lenglengan, sebagaimana Raden Suminar. Karena itu, seberapapun tinggi ilmu Adimas Pangeran dan Paksi, namun adalah sangat berbahaya jika Pangeran dan Paksi
ingin memaksakan kehendak kalian kepada Ki Gede Lenglengan di padepokannya sendiri yang dikerumuni oleh para cantrik, putut dan jejanggan. Akhirnya Pangeran Benowo mengangguk-angguk sambil berdesis. Baiklah Ayahanda, hamba dan Paksi akan menjalankan petunjuk Ayahanda. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menarik nafas panjang. Katanya, jika kalian berjanji, maka Benowo akan aku izinkan pergi bersama Paksi Pamekasan. Bagaimanapun juga, Benowo mempunyai kedudukan khusus di Bajang, sehingga keselamatannya harus mendapat perhatian. Bukan berarti aku mengabaikan keselamatan Paksi, tetapi kedua-duanya tidak boleh terperosok ke dalam panasnya api yang menyala di dalam dada kalian. Aku sekarang selalu mengucap syukur bahwa aku dapat melampaui masa-masa gejolak mudaku dengan selamat. Karena waktu itu, aku kadang-kadang hanyut dalam arus kemudaanku, sehingga aku sering kehilangan penalaran yang wajar. Karena itu, aku dapat memperingatkan kalian agar kalian lebih berhati-hati dari sikap dan tingkah lakuku di masa muda. Bahkan aku kadang-kadang masih merasa ngeri atas sikap dan tingkah lakuku sendiri di masa muda itu. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan menundukkan wajah mereka. Mereka mengerti maksud pesan-pesan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang di masa mudanya telah melakukan pengembaraan yang sangat panjang. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam pengembaraan itu. Namun Kanjeng Sultan itu berkata lebih lanjut, jika aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi muda kembali, aku tidak akan berani melakukan sebagaimana yang pernah aku lakukan itu. Peringatan itu terasa sangat keras di hati Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Namun dengan demikian, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan akan mempertimbangkan segala tingkah lakunya dengan lebih seksama lagi. Dalam pada itu maka Ki Gede Pemanahan pun berkata, jika demikian Kanjeng Sultan, hamba akan menyiapkan sekelompok pasukan khusus. Hamba ingin mengumpulkan kembali para prajurit yang pernah mendapat tempaan khusus untuk memburu Haryo Wisoko bersama Pangeran Benowo, Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan. Mereka akan berada kembali dalam satu kelompok yang siap untuk menjalankan tugas apabila datang perintah untuk pergi ke padepokan Ki Gede Lenglengan. Baiklah Kakang, Kakang dapat menyusun sebuah kelompok khusus yang akan dilengkapi dengan kuda agar dapat bergerak lebih cepat. Namun jika kekuatan padepokan Ki Gede Lenglengan itu jauh lebih besar dari kelompok yang sudah Kakang siapkan, maka Kakang akan dapat berhubungan dengan Ki Yudatama. Bukankah sebagian dari pasukannya terdiri dari pasukan berkuda yang akan dapat bergerak dengan cepat pula? Hamba sinuwun. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Kanjeng Sultan itu pun kemudian bertanya kepada Paksi Pamekasan, kapan kau akan berangkat Paksi? Secepatnya sinuwun. Jika guru-guru hamba memperkenankan, hamba akan berangkat esok pagi. Baiklah, aku akan berdoa untukmu Paksi, agar kau berhasil menemukan adikmu itu. Kemudian Kanjeng Sultan itu pun berpaling kepada Pangeran Benowo. Bawalah bekal secukupnya. Mungkin kalian memerlukan uang, bukan saja untuk bekal perjalanan, tetapi mungkin kalian dapat mempergunakannya untuk memperlancar usaha kalian, membebaskan adik laki-laki Paksi. Bukan saja seorang anak muda, tetapi mungkin di perguruan itu ada beberapa anak muda yang akan disiapkan untuk satu perjuangan berjangka panjang. Dan bahkan mungkin di perguruan itu pula diharapkan akan tumbuh tunas untuk menggantikan kepemimpinan Haryo Wisoko. Terima kasih sinuwun. Hamba mohon doa restu. Tugas yang dibebankan kepadamu kali ini
Bukan saja menyangkut kepentingan pribadimu dan keluargamu, Paksi, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih besar lagi bagi Paja. Hamba sinuwun. Nah, sekarang persiapkan segala-galanya bersama Benowo. Hamba sinuwun. Dengan demikian maka Pangeran Benowo, Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijaya pun mohon diri. Namun mereka tidak langsung keluar dari lingkungan istana, tetapi Pangeran Benowo telah membawa mereka ke kesatrian. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan masih berbincang dengan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Dalam pada itu, Pangeran Benowo pun segera mempersiapkan segala sesuatunya menjelang keberangkatannya bersama Paksi Pamekas untuk mencari padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Padepokan yang belum diketahui tempatnya selain sekedar arahnya saja. Seperti pesan ayahandanya, maka Pangeran Benowo dalam pengembaraannya akan membawa uang yang cukup, bukan saja sebagai bekal, tetapi juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Sayang sekali, aku tidak dapat ikut bersama kalian, berkata Raden Sutawijaya. Doakan saja kami agar dapat berhasil dan selamat di perjalanan Kakang Mas. Tentu Adimas, aku yakin kalian adalah pengembara-pengembara yang berpengalaman. Meskipun demikian, jangan lupa kalian mohon perlindungan serta petunjuk-petunjuknya di sepanjang jalan. Ya Kakang Mas, nampaknya perjalanan kami kali ini tidak akan terlalu lama. Kami akan segera menemukan padepokan Ki Gede Lenglengan. Seterusnya seperti kanak-kanak, kami akan pulang sambil merengek-rengek, menyampaikannya kepada orang tuanya tentang anak-anak yang nakal yang tidak dapat kami lawan sendiri. Maksud ayahanda tentu tidak begitu Adimas. Tetapi ayahanda yang sudah sangat berpengalaman mengembara itu justru ingin berhati-hati. Penglihatan ayahanda tentang padepokan itu memaksa ayahanda untuk mengambil langkah-langkah pengamanan. Apalagi Adimas Pangeran Benowo, seperti yang dikatakan oleh ayahanda, mempunyai kedudukan yang khusus bagi pajak. Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, Kakang Mas benar, kami pun akan mematuhinya. Beberapa saat kemudian, maka Pangeran Benowo pun telah selesai. Karena itu maka Pangeran Benowo pun telah minta diri kepada Raden Sutawijaya. Demikian pula Paksi Pamekas. Selamat jalan, desis Raden Sutawijaya yang juga memiliki pengalaman mengembara yang luas. Seperti pada saat-saat mereka mencari Haryo Wisoko, maka keduanya telah mengenakan pakaian orang kebanyakan. Mereka keluar dari pintu gerbang samping. Para prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu sama sekali tidak menjadi heran melihat Pangeran Benowo mengenakan pakaian yang lusuh itu, karena Pangeran Benowo memang sering melakukannya. Dari istana maka Paksi Pamekas mengajak Pangeran Benowo untuk singgah di rumah Paksi. Paksi ingin menemui ibunya sebelum berangkat mencari adik laki-lakinya itu. Berapa lama kau akan pergi, Paksi? Aku tidak dapat mengatakannya, Ibu. Bukankah kau berjanji untuk menemani kami tinggal di rumah ini? Tetapi adikku itu harus diselamatkan dari tangan para pengikut Haryo Wisoko. Meskipun Haryo Wisoko sudah tertangkap, namun keyakinan sesatnya masih akan dapat tumbuh lagi setiap saat. Karena itu, aku ingin adikku dan mungkin beberapa orang anak muda yang lain dapat terlepas dari pengaruh yang jahat itu, Ibu. Ibunya mengangguk kecil, sementara itu adik perempuan Paksi Pamekas pun bertanya, Kakang Paksi akan membawa Kakang itu pulang. Berdoalah, semoga aku dapat membawanya pulang. Tetapi Kakang Paksi juga harus pulang. Tentu,
doamu tentu akan didengar oleh Yang Maha Agung, sehingga Kakang akan pulang dengan selamat." "Paksi," berkata ibunya, "apa saja yang akan kau bawa? Kau mempunyai simpanan yang dapat kau pakai sebagai bekal." Paksi Pamekasan berpaling kepada Pangeran Benowo yang berdesis. "Kau tidak usah membawa apa-apa, Paksi. Aku kira bekal kita sudah cukup." Namun Paksi Pamekasan itu pun menyahut, "Jika kita terpisah dengan tiba-tiba tanpa kita kehendaki, maka aku akan kekeringan di pengembaraan." Pangeran Benowo tersenyum. Katanya, "Baiklah, terserah padamu." Paksi Pamekasan pun kemudian telah menyiapkan bekal pula sebagaimana ia menempuh pengembaraan yang terdahulu. Ketika kemudian Paksi Pamekasan minta diri, maka mata adik perempuannya pun menjadi berkaca-kaca. Katanya, "Jangan terlalu lama pergi, Kakang." Paksi Pamekasan mencium adiknya di kening sambil berdesis, "Aku akan segera pulang. Jangan menangis." Ibunya serta adiknya melepas Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo di regol halaman. Setelah berjalan beberapa langkah, Paksi Pamekasan berpaling sambil melambaikan tangannya. Adik perempuan dan ibunya pun melambaikan tangannya pula. Namun kemudian Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo pun mempercepat langkahnya. Mereka akan menuju ke hutan Jabung. Menurut kedua orang gurunya, malam itu mereka diminta untuk berada di padepokan sebelum mereka berangkat mencari sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Ketika malam turun, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang sudah berada di padepokan segera menghadap Ki Pandengah dan Ki Waskita. Kedua orang itu tidak hanya sekedar memberikan beberapa petunjuk tentang perjalanan yang akan mereka tempuh, tetapi keduanya juga memberikan beberapa petunjuk tentang ilmu yang sudah mereka kuasai. Ki Pandengah dan Ki Waskita telah membuka beberapa celah-celah dari ilmu yang mereka ajarkan yang masih mungkin dikembangkan, sehingga dengan demikian mereka akan dapat mencapai tataran yang lebih tinggi dari tataran sebelumnya. Kalian berdua mempunyai banyak kesempatan di dalam pengembaraan kalian untuk mencobanya. Tetapi kalian harus berhati-hati. Kalian tidak boleh tergesa-gesa. Tetapi kalian harus memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kalian harus memperhitungkan kesediaan wadah kalian untuk mendukung perkembangan ilmu kalian. Karena kalian tidak dapat memaksa kemampuan kewadakan kalian melampaui yang seharusnya. Keduanya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Pandengah pun berkata, "Aku tahu bahwa ilmu dan kemampuan Pangeran Benowo sulit untuk dijajaki. Karena itu, aku mohon Pangeran dapat membimbing Paksi mengembangkan ilmunya melalui celah-celah yang sudah kami sebutkan itu." "Terima kasih atas pujian itu, Ki Pandengah. Tetapi apakah yang dapat aku lakukan? Apakah aku mempunyai kelebihan dalam olah kanuragan?" Ki Pandengah dan Ki Waskita tertawa. Dengan nada rendah Ki Waskita berkata, "Hehehe, jika saja kami belum mengenal Pangeran." Pangeran Benowo hanya menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah mereka berbincang sampai jauh lewat tengah malam. Ki Waskita bahkan berkata, "Kalian tidak usah tergesa-gesa beristirahat. Meskipun besok kalian akan pergi, tetapi kalian tidak terikat oleh waktu. Kalian dapat saja berangkat pagi-pagi sekali, tetapi kalian dapat berangkat lewat tengah hari. Sementara itu, jika kalian lelah di perjalanan,
maka kalian dapat saja beristirahat kapan saja. Ya guru, desis Paksi Pamekasan. Karena itu, maka Ki Panengah dan Ki Waskita masih saja memberikan petunjuk-petunjuk terpenting bagi perjalanan Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo, serta petunjuk-petunjuk untuk dapat mencapai tataran tertinggi dari ilmu mereka. Baru ketika terdengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, Ki Panengah pun berkata, "Nah, sekarang kalian boleh beristirahat." Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun telah pergi ke pembaringan mereka. Namun malam tinggal sejumput lagi. Meskipun demikian, keduanya masih sempat tidur beberapa saat. Namun mereka pun segera terbangun ketika kawan-kawannya, para cantrik padepokan itu terbangun. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan memang tidak nampak tergesa-gesa. Mereka dapat berangkat kapan saja jika mereka ingin berangkat pagi-pagi. Bukannya karena mereka dikejar waktu, tetapi mereka ingin berjalan sebelum sinar matahari menggatalkan kulit mereka. Baru setelah matahari naik, serta setelah mereka bersama-sama para cantrik makan pagi, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun minta diri. Ki Panengah memberikan ucapan selamat atas nama para cantrik. Ia mengharap bahwa Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan segera kembali ke padepokan. "Kami akan segera kembali," berkata Paksi Pamekasan di hadapan para cantrik dan kedua orang gurunya. "Selama ini, Raden Sutawijaya akan tetap berada di padepokan ini. Mungkin sore nanti atau esok pagi, Raden Sutawijaya telah berada di sini." Kedua orang guru Paksi Pamekasan itu mengantarnya sampai ke regol padepokan. Demikian pula para cantrik itu, bahkan beberapa orang yang bertugas menyelesaikan padepokan itu. Di regol Ki Waskita sempat berdesis, "Sekarang kalian benar-benar hanya berdua. Kami tidak dapat mengikuti perjalanan kalian sebagaimana pernah kami lakukan." "Aku mengerti, Guru," jawab Paksi Pamekasan. "Kami mohon doa restu." Demikianlah, maka kedua orang itu telah meninggalkan padepokan mereka di hutan Jabung. Mereka mengenakan pakaian orang kebanyakan. Paksi Pamekasan membawa tongkatnya, sementara Pangeran Benowo siap dengan pisau belatinya yang berada di bawah kain panjangnya. Gelang yang lebar yang dikenakan di pergelangan tangannya, di bawah bajunya yang berlengan panjang. Keduanya memang tidak tergesa-gesa. Mereka meninggalkan padepokan setelah matahari menjadi semakin tinggi. Mereka berjalan menyusuri jalan di pinggir hutan Jabung. Perjalanan mereka memang belum perjalanan yang sangat jauh, tetapi jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang rumit. Mereka menempuh perjalanan ke arah Gunung Merapi. Padepokan yang mereka cari mungkin berada di kaki Gunung Merapi, tetapi mungkin pula berada di lambungnya. Mungkin padepokan itu berada di lingkungan yang berpenghuni, tetapi mungkin pula tidak. "Apakah kita akan melihat ladang kita di sisi selatan kaki Gunung Merapi?" berkata Pangeran Benowo tiba-tiba. "Apakah gubuk itu masih ada? Tanaman-tanaman yang kita tinggalkan, rumpun-rumpun pohon pisang, air terjun dan di goa belakangnya. Kita akan mencari padepokan itu lebih dahulu, Pangeran." "Iya, kita akan mencari padepokan itu dahulu." Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan berjalan seenaknya saja.
Mereka sempat memperhatikan pohon-pohon raksasa yang tumbuh di hutan Jabung. Meskipun hutan Jabung tidak terlalu luas, tetapi hutan Jabung adalah hutan yang tua. Pepohonan yang terdapat di dalamnya adalah pohon-pohon yang sudah tua pula, sehingga tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa. Di dalamnya terdapat pula binatang buas yang berkeliaran. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang berjalan di sebelah pohon-pohon raksasa itu merasa diri mereka seperti orang-orang kerdil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.